Berikut makna hakikat Ma'rifatullah QS An-Nisa ayat 81-90 ditulis dengan pendekatan tasawuf hakikat, tetap berpijak pada makna ayat dan nilai-nilai tauhid. Makna hakikat Ma'rifatullah QS NSA ayat 81-90. Ayat 81. Mereka mengatakan taat, namun ketika pergi, segolongan dari mereka merencanakan yang bertentangan. Hakikat ini menggambarkan dua wajah hati, antara lisan yang tampak taat dan batin yang tidak tunduk. Dalam Ma'rifat, kesesuaian antara zahir dan batin adalah syarat turunnya cahaya ilahi. Munafik adalah jiwa yang terbelah dan perpecahan batin adalah hijab terbesar menuju Allah. Ayat 82. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Jika bukan dari Allah, pasti mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Hakikat ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah cermin hati. Siapa yang membacanya dengan kesucian, ia melihat cahaya. Siapa yang membacanya dengan nafsu, ia melihat keterpecahan. Dalam Ma'rifatullah, tadabbur adalah jalan membuka rahasia batin dan memahami isyarat ilahi yang tersembunyi di balik ayat. Ayat 83, ketika datang berita, mereka langsung menyebarkannya. Hakikat ini adalah sifat hati yang gelisah dan terburu-buru, tidak berlandaskan ilmu. Dalam ma'rifat, seseorang harus memiliki ketenangan, verifikasi, dan kebijaksanaan. Hati yang tergesa-gesa menunjukkan dominasi nafsu, bukan cahaya Allah. Hikmah adalah buah dari hati yang tenang. Ayat 84. Berjuanglah di jalan Allah. Kamu hanya bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Hakikat ayat ini menyingkap rahasia besar. Pertanggungjawaban ruhani bersifat pribadi. Tidak ada yang bisa menyelamatkan hati kita selain diri kita sendiri. Dalam Ma'rifatullah, salik pencari Tuhan berjuang bukan demi pujian manusia, tetapi demi kesucian dirinya di hadapan Allah. Ayat 85. Siapa memberi syafaat kebaikan akan mendapat bagian, dan siapa memberi syafaat keburukan akan menanggungnya. Hakikat, setiap tindakan batin memiliki gema. Kebaikan memancarkan cahaya yang kembali kepada pelakunya, sementara keburukan membawa kegelapan yang akan memantul ke hati sendiri. Ma'rifat mengajarkan bahwa energi amal baik atau buruk bekerja secara halus dalam perjalanan ruhani manusia. Ayat 86. Jika kamu diberi salam, balaslah dengan yang lebih baik. Hakikat, salam adalah simbol cahaya kedamaian. Membalas dengan lebih baik adalah isyarat bahwa seorang arif selalu membalas keburukan dengan kebaikan, dan kebaikan dengan yang lebih mulia. Ma'rifatullah menanamkan akhlak. Hati yang kenal Allah selalu memancarkan kedamaian, karena ia dipenuhi ketenangan ilahi. Ayat 87. Allah membangkitkan kalian pada hari kiamat, tiada keraguan padanya. Hakikat, kiamat adalah tersingkapnya seluruh hakikat batin. Semua tabir akan hilang, dan yang tersisa hanyalah hubungan sejati antara hamba dan Robnya. Dalam Ma'rifat, kiamat kecil terjadi setiap kali Allah membuka tabir hati, menampakkan kebenaran yang sebelumnya tersembunyi. Ayat 88. Mengapa kalian berbeda dalam menyikapi orang munafik? Hakikat, munafik adalah simbol jiwa yang bergoyang antara dua kutub Allah dan dunia. Dalam Ma'rifat, seorang salik harus berhati-hati terhadap kemunafikan batin yang halus, ibadah yang tidak ikhlas, niat yang bercampur dunia, hati yang tidak stabil dalam tauhid. Perbedaan sikap terhadap mereka mengingatkan bahwa hidayah adalah murni pemberian Allah. Ayat 89. Mereka ingin kalian menjadi kafir seperti mereka. Hakikat, ayat ini menggambarkan pengaruh buruk lingkungan spiritual. Dalam Ma'rifatullah, seseorang harus menjauhi pergaulan yang menarik hati dari Allah, baik berupa manusia, hawa nafsu, atau kebiasaan buruk. Hati adalah sesuatu yang halus. Ia mudah tertarik oleh apa yang sering ia temui. Ayat 90. Jika mereka menjauhkan diri dan tidak memerangi kalian, serta menawarkan perdamaian, maka Allah tidak memberi jalan untuk memerangi mereka. Hakikat, ini adalah prinsip kedamaian ruhani. Ayat ini mengajarkan bahwa hati harus tegas terhadap kezaliman diri, tetapi lembut ketika kejahatan berhenti. Dalam Ma'rifat,
Ini berarti, jika hawa nafsu mulai tunduk dan tidak memerangi hati, maka jangan keras pada diri, melebihi batas. Terimalah ketenangan sebagai rahmat dari Allah. Ayat 91. Golongan yang labil dalam keimanan. Ayat ini menggambarkan kelompok yang tidak sepenuhnya memihak kepada kaum beriman, tetapi juga tidak berani menentang kekufuran. Mereka hanya mengikuti arah yang paling aman bagi dirinya. Hakikat, makrifat, siapapun yang tidak mantap dalam tauhid akan mudah digerakkan oleh angin kepentingan dunia. Marifatullah menuntut keberanian batin, memilih kebenaran meski sunyi, tetap teguh meski sendirian. Hati yang belum mengenal Allah secara hakiki akan selalu mencari perlindungan pada selainnya, dan itulah awal kegelisahan spiritual. Ayat 92. Larangan membunuh orang beriman. Allah menjelaskan bahwa seorang mukmin tidak mungkin membunuh mukmin yang lain secara sengaja. Jika terjadi karena tidak sengaja, ada kafrah sebagai bentuk pembersihan jiwa. Hakikat, ma'rifatullah. Ma'rifah melahirkan penghormatan terhadap kehidupan. Orang yang mengenal Allah melihat cahaya ilahi pada diri setiap manusia yang beriman. Melukai saudaranya ibarat merusak cermin yang menunjukkan wajah Tuhan. Kesalahan yang tidak disengaja pun memerlukan penyucian, sebab hati seorang arif tidak ingin ada noda yang menghalangi kedekatannya dengan Allah. Ayat 93. Azab bagi pembunuh mukmin secara sengaja. Allah menegaskan keras, pembunuh beriman secara sengaja mendapat murka dan laknat. Hakikat marifatullah. Orang yang mengenal Allah memahami betapa besar nilai ruh yang ditiupkan olehnya. Membunuh mukmin berarti menghancurkan amanah dan memutus ikatan cahaya. Ma'rifatullah adalah jalan kasih, tidak mungkin bercampur dengan kebencian yang gelap. Ayat 93. Azab bagi pembunuh mukmin secara sengaja. Allah menegaskan keras, pembunuh beriman secara sengaja mendapat murka dan laknat. Hakikat, ma'rifatullah. Orang yang mengenal Allah memahami betapa besar nilai ruh yang ditiupkan olehnya. Membunuh mukmin berarti menghancurkan amanah dan memutus ikatan cahaya. Ma'rifatullah adalah jalan kasih, tidak mungkin bercampur dengan kebencian yang gelap. Ayat 94 ayat ini menegaskan agar tidak tergesa-gesa menghukumi orang yang mengucapkan salam sebagai tanda keislaman. Hakikat, ma'rifatullah, hati yang telah mengenal Allah bersikap jernih, tidak dikendalikan prasangka. Ia melihat sisi baik sebelum buruk, dan perlahan sebelum tergesa. Ma'rifatullah mengajarkan bahwa setiap ucapan salam adalah peluang untuk memperluas rahmat, bukan mencurigai atau memutus persaudaraan. Ayat 95-96, keutamaan mujahid dan pahala agung. Allah memuliakan orang yang berjuang dengan harta dan jiwa di jalannya. Hakikat ma'rifatullah, jihad terbesar adalah jihad melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu yang menghalangi cahaya Allah. Orang yang mengenal niat tidak hidup dalam zona nyaman. Ia berjuang mengikis kegelapan batin, sombong, dengki, lalai dan cinta dunia. Setiap perjuangan itu diberi balasan cahaya yang berlipat dari sisi Allah. Ayat 97, celaan bagi yang enggan hijrah padahal mampu. Allah menegur mereka yang tidak berhijrah dari lingkungan yang menekan iman, padahal mereka mampu. Hakikat marifatullah, hijrah bukan hanya perpindahan tempat, tetapi perpindahan keadaan hati dari gelap menuju terang, dari lalai menuju ingat. Orang yang mengenal Allah tidak menetap di tempat yang membuat ruhnya mati. Ia selalu berpindah menuju derajat yang lebih dekat dengannya. Ayat 98. Allah memberi pengecualian bagi mereka yang benar-benar tidak mampu melakukan hijrah. Orang lemah, tertindas, tidak berdaya. Hakikat ma'rifatullah, Allah tidak membebani jiwa di luar kemampuannya. Ma'rifatullah menghadirkan pemahaman bahwa Allah Maha lembut, Maha mengetahui keadaan hambanya. Jalan menujunya bukan tekanan, tetapi kelembutan yang sesuai kemampuan masing-masing. Ayat 99. Siapapun yang bersungguh-sungguh ingin lepas dari penindasan iman, Allah menjanjikan ampunan dan rahmat. Hakikat ma'rifatullah, keikhlasan langkah,
Pertama, lebih dicintai Allah daripada 1000 alasan yang menghambat. Dalam ma'rifah, cukup berniat, sanggup-sungguh menuju Allah, maka seluruh pintu akan dibuka. Jalan yang sulit berubah menjadi mudah karena disertai cahaya pertolongannya. Ayat 100. Siapa yang berhijrah di jalan Allah akan menemukan di bumi banyak kelapangan. Bahkan jika wafat di perjalanan, pahalanya tetap sempurna. Hakikat ma'rifatullah. Setiap langkah menuju Allah, meski kecil, bernilai besar. Orang yang mengenal Allah tahu bahwa perjalanan spiritual tidak dinilai dari hasil, tetapi dari kejujuran dan kesungguhan niat. Jika engkau wafat di tengah pencarian, engkau wafat di pangkuan rahmat. Itulah kedudukan para pencari Tuhan.